rekan-rekan perpetaan. Pada episode ketiga ini saya akan menjelaskan tentang desain peta, suatu kegiatan awal pada proses pembuatan peta. Kita berjumpa lagi di kanal Kartu Peta. Desain peta merupakan satu kegiatan penting untuk mendapatkan peta yang baik dan benar. Banyak tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan desain peta yang sesuai untuk keperluan pengguna peta. Materi episode 3 desain peta meliputi tentang permasalahan desain peta. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip desain peta. Bahasan selanjutnya adalah tentang proses desain peta. Dan yang terakhir tentang sistematika desain peta. Desain peta adalah perancangan untuk menyajikan fenomena geografis dalam komposisi secara grafis dan merupakan identitas disiplin ilmu kartografi. Tujuan desain peta adalah untuk mencapai efektivitas pembuatan dan penggunaan peta dalam segala aspeknya, baik dalam wujud analog maupun digital, untuk dapat menyajikan data dan informasi muka bumi secara efektif, informatif, dan komunikatif kepada pengguna peta. Desain peta meliputi generalisasi, simbol dan warna, tata letak peta, jenis dan ukuran huruf. Generalisasi salah satu dasar penting pada pekerjaan kartografi. Hal ini dilakukan supaya cakupan dan penyajian unsur-unsur muka bumi dapat lebih mudah dimengerti serta digunakan dengan baik dan jelas oleh pengguna peta. Simbol dan warna. Penyajian simbol merupakan bahasa kartografi antara pembuat dengan pengguna peta. Artinya dengan membaca simbol-simbol dalam suatu peta akan diketahui dan diperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan muka bumi. Tata letak peta merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan pada pembuatan suatu peta. Pengertian desain tata letak peta dapat dibedakan atas tata letak peta dalam kaitan dengan suatu seri peta dan tata letak yang berkaitan dengan bagian-bagian dari satu lembar peta. Jenis dan ukuran huruf. Teks pada sebuah peta sangat diperlukan karena peta tanpa teks adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sebab jika demikian, maka produk yang dihasilkan hanya memperlihatkan bentuk grafis atau citra. Permasalahan dalam desain peta umumnya berasal dari tuntutan untuk menyajikan isi informasi yang sangat rapat atau padat dan sangat tinggi tuntutan untuk menyajikan ketepatan atau presisi seluruh informasi dalam struktur metrical. Desain peta bukanlah merupakan proses mekanis seperti halnya memotret dengan kamera. Desain peta merupakan proses dengan karakteristik tertentu. Bagi berikut: A. Sangat kompleks. Tidak ada batas opsi untuk mengorganisasi karakter visualisasi. B. Sangat kreatif. Mengembangkan desain grafis dengan persyaratan dasar, yaitu kemauan untuk berpikir dalam konteks visual. C. Kompromistis. Sering timbul konflik antara objek-objek intelektual dan visual. D. Merupakan kombinasi antara pilihan-pilihan intuisif dan rasional. Pada pembuatan desain suatu peta, sebelum mengambil keputusan mengenai detail yang akan disajikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu konsep sebelum kompilasi. Desain peta merupakan bagian yang sangat penting di dalam pembuatan peta. Dua kegiatan perlu dilakukan: tahap konsep dan parameter, serta detail di dalam pelaksanaannya. Pembuatan desain peta umumnya dilakukan berulang-ulang sampai sesuai dengan keinginan dan harapan dari pengguna peta. Hierarki dengan harmonisasi. Unsur-unsur muka bumi yang akan disajikan dalam bentuk simbol dan warna harus memperhatikan aturan hierarki. Asosiasi antar simbol haruslah memiliki keterkaitan dengan hierarki yang ada pada konsep pembuatan simbol. Penggunaan hierarki dan harmonisasi akan memberikan penyajian visualisasi yang mampu melakukan komunikasi antara pembuat dan pengguna peta. Kesederhanaan desain. Desain peta dibuat sesederhana mungkin agar bisa dibaca dan dimengerti oleh pengguna peta. Hal yang terpenting adalah bagaimana produk peta tersebut bisa dimanfaatkan sebanyak mungkin oleh pengguna peta. Tahap desain peta dapat dikatakan selesai ketika peta yang akan dihasilkan mampu melakukan komunikasi visual dengan pengguna petanya. Melibatkan imajinasi untuk pemahaman.
Pembuat peta harus menggunakan imajinasi agar unsur-unsur muka bumi yang disajikan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pengguna peta. Oleh sebab itu, pembuat peta akan menggunakan fiksi dan ilusi kartografis di dalam pembuatan desain petanya. Desain peta yang baik serta memperhatikan estetika akan bisa diterima oleh pengguna peta sebagai pesan komunikasi visual. Perlu diperhatikan fokus yang diinginkan oleh pengguna peta. Maksimum informasi pada minimum biaya. Pembuatan desain peta berkaitan juga dengan biaya produksi petanya, sehingga hasil pembuatan desain peta merupakan hasil kompromi antara produk akhir peta dengan biaya pencetakan peta. Umumnya, produk suatu peta selalu menggunakan biaya minimum percetakan dengan memberikan informasi unsur muka bumi yang optimal. Berdasarkan teori kartografis dan pendekatan fisiologis, proses desain peta diarahkan melalui kaidah kartografis. Penggunaan yang efektif, karena peta yang efektif merupakan validitas kartografi. Pendekatan psikologis dalam kaidah kartografis antara lain dilakukan melalui prinsip simbolisasi, semiologi, kognisi visual, dan pemrosesan informasi, serta persepsi dan komunikasi kartografis. Objektif desain peta adalah meningkatkan gambaran lingkungan pada pikiran pengguna peta sesuai dengan tujuan peta. Uraian sistematika desain peta terbagi dalam 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses desain dibagi dalam 3 tahap. A. Tahap gagasan grafis. Tahap ini merupakan tahap imajinasi dan kreasi, memikirkan berbagai kemungkinan grafis, mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mendekati permasalahan, dan memvisualisasi solusinya. B. Tahap pengembangan rencana grafis yang spesifik. Analisis dilakukan terhadap berbagai kemungkinan alternatif dan memberi bobot terhadap rencana umum sebelumnya. Di sini diputuskan bermacam-macam simbol, antara lain jumlah, klasifikasi dan batas kelas, penggunaan warna, hubungan tipografis, dan ketebalan garis. C. Tahap penyiapan spesifikasi detail untuk konstruksi peta. Penerapan cara digital secara signifikan berdampak pada proses desain. Prosedur yang dilakukan dengan komputer umumnya memadukan tahap pelaksanaan sehingga tidak begitu tampak batas antara tahapannya. Selain itu, hasil kerja final dapat langsung diplot atau dicetak. Kedua, pertimbangan perseptual meliputi elemen garis dan variabel grafis, serta kelas dari simbol. Ketiga, komunikasi grafis, mengutamakan pengertian tentang persepsi terhadap kompleksitas grafis. Maksudnya adalah komunikasi dengan sarana grafis bergantung pada peran persepsi terhadap penyajian grafis. Keempat, prinsip desain peta yang meliputi A. Keterbacaan. Peta yang dihasilkan harus mudah dibaca dan difahami. B. Kontras visual. Penyajian informasi secara visual harus disajikan secara jelas. C. Pengaturan latar belakang depan, termasuk komposisi dan keseimbangan visual. D. Pengaturan hierarkis untuk menghasilkan visualisasi peta yang efisien dan efektif. Terima kasih rekan-rekan perpetaan yang telah menyaksikan episode ketiga ini. Untuk lebih jelas, silakan dibaca buku kartografi dan blog kartografi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.